Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurnime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Fufu Ichikoi Bitomiman episode ke-10. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal kita diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya, yang mana kali ini Chiro dan beberapa teman kelasnya sedang kerja sambilan yang berlokasi di tepi pantai. Lalu saat sedang istirahat di pantai, di sini Shiori yang sedang bersama Mei, tiba-tiba Shiori mengajak Chiro dan Sadaharu ke suatu tempat sambil menunjuk ke arah sebuah hotel, yang tentunya membuat Chiro dan yang lainnya pun menjadi salah tingkah terhadap Shiori. Namun ternyata yang ingin dituju Shiori sebenarnya adalah tempat yang agak jauh dari laut agar mereka bisa membuat istana dari pasir. Lalu saat mereka sedang membuat istana pasir, di sini sepertinya Sadaharu terlihat cukup menikmati permainan tersebut. Namun sebenarnya yang sedang ia nikmati adalah ia bisa melihat pakaian renang dari Shiori dan Mei dari arah yang cukup dekat. Chiro yang sepertinya terprovokasi dengan Sadaharu pun juga ikut-ikutan untuk memperhatikan ke arah sang pujaan hatinya, yakni Shiori. Namun meskipun begitu, di sini baik Chiro maupun Shiori sama-sama terlihat saling bersenang-senang untuk membuat istana pasir, karena mereka teringat dengan momen saat mereka sedang bermain bersama ketika masih kecil. Di sisi lain, Akari yang melihat Chiro dan Shiori sedang bermain bersama sepertinya mulai terlihat cemburu karena pasangan praktek nikahnya yang terlihat bersenang-senang dengan teman masa kecilnya. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Chiro dan Akari yang kalah dalam bersuit, yang mana mereka akan disuruh pergi untuk membelikan makanan di kedai dekat sana. Lalu ketika Chiro dan Akari akan membelikan makanan, ternyata kedai tersebut terlihat cukup banyak pembeli yang jika diperhatikan orang-orang di sana terlihat saling berpasangan layaknya sepasang kekasih. Dan ternyata alasan banyaknya orang yang berpasangan di kedai tersebut karena bagi mereka yang berpasangan, mereka akan mendapatkan diskon 20 yen saat membeli di kedai sana. Akari yang mengetahui hal tersebut pun serontak mengajak Chiro untuk berpura-pura seolah mereka adalah pasangan sungguhan agar mereka bisa mendapatkan diskon saat membeli di sana. Seketika itu Chiro hanya bisa terdiam sambil merasa malu karena ia seolah menjadi pasangan sungguhan dari Akari. Lalu setelah mereka memesannya, di sini sepertinya Akari terlihat kecewa terhadap Chiro karena Chiro yang terlihat kurang meyakinkan dalam berpura-pura menjadi pasangan sungguhan dari Akari. Dan Chiro pun tidak bisa menyangkalnya, apalagi saat ini ia berada di tempat umum yang tentunya membuat Chiro semakin merasa malu. Lalu selang beberapa saat, di sini Chiro pun akan pergi untuk mengambilkan pesanan mereka terlebih dulu. Dan ketika Chiro kembali ke tempat Akari, rupanya Akari sedang tidak ada di sana. Lalu dari arah belakang Chiro, ternyata saat ini Akari sedang bersama dua laki-laki yang mengaku sebagai kenalan baru dari Akari. Namun sebenarnya dua orang tersebut hanya ingin menggoda Akari yang terlihat sedang sendirian. Di sini awalnya Chiro terlihat ragu untuk menolong Akari. Namun karena Chiro merasa tak tega melihat Akari yang sedang digoda laki-laki tak dikenal, seketika itu Chiro pun menarik Akari ke pelukannya dan mengatakan kepada mereka berdua bahwa Akari adalah istrinya. Lalu karena merasa tak menyangka bahwa gadis yang mereka goda telah memiliki suami, akhirnya saat ini dua laki-laki tersebut pun pergi meninggalkan Chiro dan Akari. Lalu setelah perginya dua laki-laki tadi, di sini sepertinya Akari terlihat baper karena ia yang telah diselamatkan Chiro. Namun tak lama setelah itu, rupanya rasa kagum Akari terhadap Chiro pun seketika sirna karena tiba-tiba Chiro malah meminta maaf kepada Akari dengan alasan ia merasa tak pantas jika ia bersama dengan Akari. Akari yang mendengar hal tersebut pun malah memarahi Chiro karena Chiro harusnya tidak perlu meminta maaf kepada dirinya, sebab Akari sendiri tidak terlalu mempermasalahkan jika Chiro menganggapnya sebagai pasangannya. Toh saat ini mereka juga merupakan pasangan dalam praktek nikah. Beberapa saat pun berlalu.
Saat ini kita diperlihatkan Akari yang sehabis mandi di pemandian air panas tiba-tiba bertemu dengan Jiro di depan ruang tunggu yang saat ini juga sehabis mandi di sana. Dan di sini Akari yang menyadari bahwa leher Jiro terlihat agak belang karena sengatan sinar matahari. Akari pun meminta Jiro untuk duduk di sampingnya agar Akari bisa mengoleskan krim yang bisa mencerahkan kulit Jiro. Selain itu, sepertinya Akari baru tahu bahwa Jiro orangnya tidak gelian saat digelitik, sehingga Akari pun mencoba menjahili Jiro dengan menggelitik bagian perut Jiro. Namun sebenarnya alasan Akari menjahili Jiro karena Akari ingin memeluk Jiro. Sebab akhir-akhir ini Akari merasa Jiro terlihat agak menjauhi dirinya. Dan Jiro pun hanya bisa menjawab bahwa saat ini mereka juga sedang tidak berada di apartemen praktek nikah mereka. Lalu selang beberapa saat ketika Sachi datang menghampiri Akari, seketika itu Akari pun melepas pelukannya kepada Jiro agar dirinya tidak digoda Sachi. Dan Akari pun beralasan bahwa saat ini ia sedang meminta Jiro untuk membelikannya jus kalengan di sana. Sachi yang mengetahui Akari meminta Jiro untuk membelikannya jus kalengan, Sachi pun malah ikut-ikutan meminta Jiro untuk membelikannya cola. Lalu saat Jiro mencoba bertanya sekali lagi mengenai pesanan Akari, namun dengan Jiro yang memanggil Akari dengan nama marganya, tiba-tiba Akari pun langsung memberikan tatapan kepada Jiro seolah ia benar-benar marah karena Jiro lagi-lagi memanggil Akari dengan nama marganya. Lalu ketika Akari dan Sachi pergi meninggalkan Jiro, Jiro mendapat pesan dari Akari bahwa ia ingin bertemu dengan Jiro 10 menit lagi yang berlokasi di pinggir kedai tepi pantai. Waktu pun semakin larut. Saat ini kita diperlihatkan Jiro yang telah datang ke pinggir kedai sesuai permintaan dari Akari. Dan di sini Jiro mencoba meminta maaf kepada Akari karena merasa telah membuat Akari menjadi marah. Namun sebaliknya Akari malah memarahi Jiro karena Akari sendiri tidak meminta Jiro untuk meminta maaf kepada dirinya. Lalu selang beberapa saat yang membuat Jiro cukup terkejut sebab tiba-tiba Akari malah melepas jaketnya, yang mana ternyata alasan Akari meminta Jiro datang ke sana karena Akari ingin memperlihatkan pakaian renangnya yang agak terbuka kepada Jiro. Hal ini sesuai dengan perkataan Akari sebelum magang di sana bahwa ia akan memperlihatkan pakaian renangnya tersebut khusus untuk Jiro saja. Lalu Akari pun mengatakan kepada Jiro bahwa sejak awal ia ingin sekali untuk memperlihatkan pakaian renangnya kepada Jiro dan nantinya ia bisa berduaan dengan Jiro. Namun karena sedari tadi Jiro selalu memalingkan dirinya saat sedang bersama Akari, sehingga membuat Akari pun harus mengurungkan niatnya tersebut. Seolah Akari merasa bahwa saat di luar Jiro tidak lagi menganggap Akari sebagai pasangannya. Seketika itu Jiro pun mulai tersadar sepertinya Akari saat ini sedang merasa cemburu. Dan ketika Jiro mencoba bertanya langsung kepada Akari, akankah Akari saat ini sedang merasa cemburu saat Jiro sedang bersama gadis lain? Akari yang mendengar perkataan Jiro pun seketika itu sifat sunderinya pun muncul dengan Akari yang mengatakan bahwa ia hanya merasa seolah Jiro tidak mengenal Akari sembari wajahnya yang terlihat memerah. Lalu tak lama setelah itu tiba-tiba mereka mendengar seperti ada seseorang yang sedang datang ke sana, sehingga saat ini Jiro dan Akari pun pergi bersembunyi ke tempat yang sempit di kedai tersebut. Dan ternyata orang yang sedang berada di sana adalah Shiori dan juga Mei yang ingin menghirup udara pantai. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Shiori pun memutuskan untuk mengajak Mei pergi dari sana karena ia merasa ketakutan setelah mendengar suara-suara aneh dari kedai tersebut, yang mana sebenarnya suara tersebut berasal dari Jiro dan juga Akari karena mereka merasa pengap berada di tempat yang sempit tersebut. Lalu setelah perginya Shiori dan Mei, Jiro bukannya beranjak bangun, ia malah menyandarkan tubuhnya kepada Akari. Seketika itu, Akari pun merasa panik dan malu karena menganggap Jiro akan berbuat agresif kepada dirinya. Namun ternyata alasan Jiro menyandarkan tubuhnya kepada Akari karena saat ini Jiro tengah pingsan akibat kondisinya yang sedang demam. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan Jiro yang akhirnya telah siuman setelah Akari meminta
seseorang untuk membantunya membawa Jiro pergi ke ruang tunggu pemandian. Dan di sini Akari sempat mengatakan kepada Jiro, karena mumpung saat ini mereka masih menjadi pasangan, Akari ingin mengenal Jiro lebih dekat, seolah Akari sedang PDKT dengan Jiro. Jiro yang mendengar hal tersebut pun hanya bisa terdiam sambil memandang wajah Akari yang terlihat kawaii. Oke, untuk pembahasan anime Fufu Ichikoui Bitomiman episode ke-10 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.